Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, disyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini, hari ke-27 Ramadan. Tanpa terasa kita tinggal 2 hari atau 3 hari lagi akan segera meninggalkan bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua kita yang menjalankan ibadah puasa semuanya diterima ibadah puasa kita dan kita juga bisa mendapatkan keutamaan malam 1000 bulan ya, yaitu Lailatul Qadar. Tadi malam ya, dari malam 27 masih ada 28, 29 dan mungkin 30 ya. Di sisa waktu Ramadan ini kita tetap produktif, kita tetap memaksimalkan kewajiban kita sebagai hamba ya, sebagai hamba Allah dan sebagai pebisnis di industri asuransi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang hari ini hadir ya, tetap setia mengikuti pembelajaran kita bersama ya. Ini adalah sarana sharing kita untuk sama-sama mempelajari asuransi syariah. Karena saya yakin dan sangat percaya sekali teman-teman yang menyempatkan waktu yang hadir adalah memang teman-teman yang punya perhatian khusus ya terhadap asuransi syariah. Karena tidak semua ya teman-teman kita yang muslim terutama yang mempunyai perhatian tentang asuransi syariah. Ya, bahkan justru yang lebih perhatian banyak teman-teman kita yang non-muslim ya, yang mereka ingin mempelajari asuransi syariah lebih dalam lagi. Banyak yang japri ke saya, banyak yang WA juga, mereka ingin belajar ya mendalami asuransi syariah. Nah, teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini tentu adalah orang yang punya kesamaan semangat tentunya dengan saya, karena kita punya misi yang besar bagaimana memahamkan masyarakat tentang asuransi syariah yang benar ya. Karena kalau pemahaman asuransi syariah ini bisa diterima dengan baik ya, maka itu menjadi selain menjadi amal soleh kita tentu menjadi peluang yang besar untuk kita semua ya. Nah, sebagian besar yang belum mau mengambil asuransi memang karena memahami asuransi syariah dengan sudut pandang atau dengan cara memahami asuransi konvensional ya. Nah, pembahasan kita ini adalah pertemuan ke-6 ternyata ya. Dan kita juga belum selesai membahas tentang asuransi syariah ya. Insya Allah teman-teman ya paling enggak 2 kali atau 3 kali kalau saya lihat paling 2 atau 3 kali pertemuan lagi kita akan selesai dari materi secara keseluruhan membahas tentang asuransi syariah dan kita akan kembali ya ke pembahasan pertama. Kita akan ulangi lagi pembahasan kita untuk menguatkan kita kembali. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang keberatan nasabah ya, beberapa hal keberatan nasabah di antaranya kemarin saya sempat sampaikan 10 hal ya. Apa saja yang membuat nasabah, terutama dari segi pemahaman tentang nilai-nilai keagamaannya, tentang nilai spiritual. Keberatan nasabah itu banyak ya, ada yang keberatan umum seperti kita pelajari dalam materi-materi kita ya di kelas-kelas training kita, ada yang tanya suami dulu, tanya pasangan dulu, belum ada uang dan sebagainya, itu tidak kita bahas di sini. Ya itu kita pelajari, kita pahami di kelas training kita masing-masing. Nah, yang kita bahas kemarin adalah yang ada hubungannya dengan keyakinan, dengan sebuah prinsip, yaitu tentang halal haram ya. Kenapa haram? Karena begini, karena begini, karena begini. Dan kemarin sudah kita jelaskan, ya mudah-mudahan sedikit menambah wawasan kita bagaimana cara menghandling ya keberatan nasabah tersebut. Dan kita juga sampaikan beberapa hal terkait dengan kesalahan agen asuransi ya, yang menawarkan asuransi syariah, menggunakan istilah-istilah yang memang membuat pemahaman nasabah kita itu adalah bentuk dari asuransi konvensional, seperti contoh membeli polis gitu ya, jual beli polis. Kita kurangi menggunakan kata-kata jual beli polis ya, walaupun memang sebenarnya produknya adalah mereka mengambil asuransi ya, tapi kita menawarkan dengan cara mengikuti program asuransi syariah atau menjadi member asuransi syariah atau mengambil manfaat di asuransi syariah itu dengan bahasa-bahasa seperti itu, sehingga mereka tidak terkena yang namanya membeli ya, jual beli, tukar-menukar. Kalau terkena tukar menukar, ya jatuhnya nanti kepada hukum yang konvensional gitu ya. Tukar menukar, saya membayar premi, saya mendapatkan polis, saya mendapatkan manfaat polis. Nah, itulah yang memang banyak pemahaman yang mengatakan bahwa asuransi itu ya tukar menukar, timbal balik gitu. Jadi jatuhnya haram seperti itu ya. Tapi kalau kita menawarkan, yuk ikut program asuransi syariah, ini adalah program yang bagus kita bersama, jadi member asuransi syariah, kita bantu sesama, ya ambil manfaat dari asuransi syariah dan seperti itu, saya istilah seperti itu ya. Kita kurangi juga menggunakan istilah-istilah jual membeli uang besar ya, membeli uang besar yang kecil. Nah, itu nanti jatuhnya juga keriba. Nah, hal-hal sederhana seperti itu yang memang kita coba biasakan kita untuk bagaimana mengedukasi masyarakat kita tentang pemahaman asuransi syariah yang benar ya.
Dan ternyata banyak sekali perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional ya, dari segi prinsip yang kita miliki, kemudian dari segi larangan-larangan yang memang hanya khusus ada dalam asuransi syariah ya. Kemudian tentang karakter agennya, kemudian tentang apalagi kemarin ya, berbisnis yang konsepnya ya. Panjang sekali pembahasannya tersebut dan kita perlu untuk mengulangi lagi ya. Seperti kata Imam Syafi'i apa? Laisa talibu ilmin man yaqulu hadza qad darastu. Bukanlah orang penuntut ilmu kalau dia bilang saya udah tahu, saya udah pernah belajar, saya udah ngerti gitu ya. Kita adalah orang yang selalu butuh ilmu, kita butuh terus belajar dan saya juga masih terus belajar, masih terus membaca ya, memperluas wawasan dan ikut training juga. Karena memang kalau kita sudah merasa kita tahu segalanya pada saat itulah ya kita jatuh kepada jurang ya yang dalam sekali kan tidak layak kita merasa tahu segalanya gitu ya teman-teman ya. Dan kita harus selalu belajar karena memang kita adalah orang yang membutuhkan terus ilmu pengetahuan ya dan kita ulama-ulama seperti itu ketika dia semakin tahu, semakin belajar, mereka semakin merasa kebodohannya ya. Nah, orang-orang yang suka belajar adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak berilmu karena memang dia merasa sudah berilmu seperti itu. Oke teman-teman, apa yang saya sampaikan tentu ya tidak semuanya adalah benar ya karena kebenaran bukanlah milik saya ya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan di sana sini kita akan perbaiki, kita akan revisi di pertemuan-pertemuan di training yang berikutnya. Ya silakan teman-teman kalau mendapati ada hal-hal yang rasanya janggal yang nggak sesuai dengan pemahaman teman-teman, boleh nanti dijawab di saya, silakan di WA ataupun di email ya ataupun juga di chat saya di FB ataupun di Instagram ya. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan membahas satu tema ya tentang financial ya, Islamic financial planning yang berkenaan dengan bagaimana mengelola keuangan secara syariah ya. Nah kita baru masuk ke materi sini setelah sekian lama, setelah sekian waktu kita belajar ya, baru kita masuk kepada materi ini ya. Ya ini istilah kerennya adalah Islamic Financial Planning ya teman-teman ya. Kita sudah sama-sama tahu, sama-sama belajar ya tentang financial planning ya. Nah di sini kita ada tambahan kata yaitu Islamic ya, karena memang kita akan mengelola harta keuangan kita secara prinsip syariah. Ya, tentu nanti akan ada perbedaan mendasar sekali antara asuransi, antara mengelola keuangan syariah dengan non syariah atau konvensional ya. Oke, baik kita mulai ya. Jadi tentang harta ya, tentang keuangan, kemarin kita juga tentang bahas tentang bisnis itu dalam Al-Quran selalu ada ya pembahasannya. Kemarin kita membahas tentang bisnis dalam syariat Islam kayak gimana, kita bicara tentang tijarah ya. Nah, tentang harta pun ya mengolah harta di dalam Al-Quran disebutkan ya, bahkan dalam hadis juga banyak disampaikan tentang mengolah harta karena memang pembahasan tentang syariat Islam ini ya tentang muamalah ya ada kemarin kita bahas tentang prinsip yang namanya syumuliyah atau universal ya atau menyeluruh ya. Jadi dibahas dalam Al-Qur'an dalam hadis ya berkenaan dengan kehidupan kita, di antaranya ada berkenaan dengan harta ya. Dan dalam Al-Qur'an Allah berfirman zuinal linnas hubbusyahawati syahwati minan nisa ya. Dijadikan indah ya pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita-wanita, pada anak ya. Kemudian wal qanatiril muqantarah. Nah ini ya berkenaan dengan harta ya, harta benda, kepemilikan harta baik dari emas ya minaz zahab, dari emas, wal fiddah dari perak ya. Dan juga wal khail ya, kuda ya, kendaraan tentunya ya. Dan juga hewan-hewan ternak ya, dan sawah ladang ya. Wal an'am wal harth ya. Dzalika matal hayat dunia, itu adalah perhiasan kehidupan dunia dan memang kehidupan dunia ini sudah Allah jadikan seperti ini untuk apa ya? Untuk kita kelola, untuk kita nikmati, untuk kita kembangkan, untuk kita manfaatkan ya. Nah, dalam hadis ya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa la tazulu qadama abdin. Nah, ini catatan pentingnya ya, di mana disinilah letak dasarnya kita akan membahas tentang bagaimana mengelola keuangan secara syariah ya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak bergeser ya dua kaki seorang hamba pada hari kiamat ya, yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi ya. Sehingga dia akan ditanya tentang tempat hal. Yang pertama tentang umurnya ya. Untuk apa dihabiskan ya. Kemudian tentang apa? Wa an ilmihi fima tentang ilmunya dari mana dia
apa namanya, digunakan, diamalkan ya, yang ilmunya tersebut digunakan untuk apa ya. Kemudian juga tentang harta. Nah ini, nah, harta ditanya dua ya, dari mana diperoleh ya, dan kemana dibelanjakan. Nah ini poinnya di sini akan kita bahas. Jadi memperoleh harta, kemudian bagaimana kita membelanjakannya. Ini harta sendiri memiliki dua hal yang ditanya ya. Didapat dari apa, dari mana, kemudian digunakan buat apa ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang tubuhnya ya, digunakan untuk apa. Oke teman-teman, ya kita lanjut ya. Harta dalam Islam ini adalah sebenarnya adalah amanah ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemilik utamanya, pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dititipin mobil, kita dititipin rumah, dititipin emas, dititipin income ya, untuk kita gunakan ya, dan itu sebenarnya kepemilikannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya disuruh untuk mengelolanya saja atau memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah. Nah, ini harta Allah ya, yang dikaruniakan kepada kalian ya. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ada 5 hal teman-teman ya. Bagaimana kita mengolah harta ya secara komprehensif ya. Dari yang pertama ya, dari bagaimana kita nanti mendapatkannya. Nah, ini ya. Bagaimana kita mencari nafkahnya. Kemudian tentang apa namanya, menjaganya ya. Kemudian tentang menambah harta tersebut ya. Kemudian juga tentang pembersihannya, dan yang terakhir tentang bagaimana mendistribusikannya. Nah, inilah 5 hal ya yang nanti akan kita bahas dalam mengelola keuangan secara syariah ya. Dalam mengelola keuangan secara konvensional ada satu hal yang berbeda, yaitu tentang bagaimana mensucikan harta, yang tidak dibahas dalam apa namanya, financial planning di asuransi atau di keuangan konvensional ya. Oke, yang pertama tentang mencari harta ya, atau bahasa Arabnya bina usarwah ya, mencari harta. Nah, di sini ada titik poinnya, yaitu ada kata halal di sana ya, mencari harta yang halal gitu ya, mencari harta yang halal. Kata halal ini sangat penting sekali ya, mencari harta tapi harus halal gitu ya. Jadi karena halal itu merupakan sebuah landasan keberkahan ya, yang membuat hidup kita menjadi tenang ya. Karena mencari harta yang halal ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah, itu merupakan apa ya, sebuah amalan mulia ternyata ya. Jadi sebuah amalan mulia. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa mencari harta yang halal adalah fardu ya, adalah wajib ya atas setiap muslim. Nah, jadi kewajiban kita nih ya. Kewajiban kita ternyata bukan cuma sholat, puasa ya, tetapi ternyata kewajiban mencari harta yaitu juga ada pahala di sana ya. Karena wajib mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, kalau nggak dilaksanakan mencari harta yang halal, berdosa. Seperti itu ya. Apalagi kita sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surah Al-Baqarah disebutkan di sana, kulu min thayyibat ya. Ya, artinya makanlah yang halal ya dan baik ya untuk kalian ya, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dalam surat An-Nisa juga disebutkan, hai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang kalian ridhoi satu sama lainnya ya. Kemudian dalam hadis juga disampaikan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya, manakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu amal usaha dari seorang dengan tangannya ya, dan jual beli yang baik ya, atau yang bersih. Hadis riwayat Bazzar ya. Nah, ini ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya memiliki atau mencari harta ya dengan cara yang benar, dengan cara yang halal ya. Oke, itu poinnya ya. Yang pertama poinnya adalah mencari harta yang halal. Nah, yang kedua poinnya adalah di sini untuk apa harta itu ya. Kewajiban kita yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, kebutuhan sehari-hari kita. Dan inilah tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dalam hadis ya, dalam hadis juga disebutkan ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, orang laki-laki itu pengayom bagi wanita ya, atas kelebihan Allah berikan kepada kaum laki-laki yang tidak diberikan kepada kaum wanita ya. Dan juga dalam hadis di sini disebutkan ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Setiap kalian adalah pengayom ya, bertanggung jawab ya terhadap apa yang diayominya ya. Suami sebagai pengayom di tengah keluarganya dan bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga keluarganya. Ya, dan istri juga sebagai pengayom di rumah tangganya yang dimintai pertanggungjawaban atas harta suami
suami di rumahnya, ya seperti itu. Nah, maka teman-teman, boleh nggak? Nah, pertanyaannya kan tadi kan tanggung jawabnya adalah suami yang mencari nafkah. Tetapi dalam Islam ya tidak ada larangan ya bagi wanita untuk membantu suaminya ya dalam mencari nafkah ya. Sebagaimana kalau kita baca sejarah ya, Khadijah juga adalah istri Rasulullah SAW yang membantu Rasulullah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Rasulullah SAW ya, sebagai amal soleh tentunya, sebagai amal kebajikan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu yang kedua ya. Mencari harta yang halal, yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya. Yang ketiga itu adalah tidak boros dan pelit ya. Tidak juga boros dalam menggunakan harta dan juga tidak pelit ya terhadap diri sendiri ataupun keluarga gitu ya. Ya, saking hematnya mungkin jadi jatuhnya ke pelit, enggak juga ya. Maka di sini ada ayat yang menjelaskan ya walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Yaitu orang-orang yang apabila mereka yang membelanjakan hartanya, ya mereka enggak berlebih-lebihan, ya enggak juga mubazir gitu ya. Dan juga walam yaqtu dan enggak pikir ya dalam membelanjakan harta apalagi untuk keluarga dan anak-anaknya ya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ini poinnya tiganya. Jadi tidak pelit dan juga tidak boros ya. Yang keempat adalah mensejahterakan keluarga. Nah, ini ya. Kenapa perlu mensejahterakan keluarga? Ternyata mensejahterakan keluarga, teman-teman ya. Mensejahterakan keluarga ini diceritakan ya di dalam surat apa namanya? Kalau kita lihat di sini ada surat Al-Kahfi ya. Ketika Nabi Musa ya dan Nabi Khidir memasuki sebuah perkampungan kemudian atau sebuah kota ya. Kemudian mereka ditolak di tempat tersebut. Nah, ketika keluar dari kota tersebut ya, Khidir mendapati ada bangunan ya, ada dinding rumah yang mau roboh ya. Kemudian diperbaiki oleh Nabi Khidir ya. Nabi Musa bertanya, ya kenapa diperbaiki? Padahal kita habis barusan diusir di kota tersebut ya. Kemudian Khidir menjawab bahwa sesungguhnya di bawah rumah tersebut ada harta. Nah, ya. Jadi ada harta ya, ada harta milik dua anak yatim yang sudah disiapkan oleh bapaknya gitu ya. Jadi ini disiapkan nanti kalau mereka besar harta tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa bagian dari kewajiban orang tua ya sebagai kepala rumah tangga kepada anak-anaknya adalah mempersiapkan harta, yang mempersiapkan bekal ya untuk bagaimana mereka nanti tumbuh dewasa ya dengan harta tersebut gitu ya. Nah, yang keempat adalah membayar hutang teman-teman ya. Ini dalam pembahasan pertama tentang bagaimana kita mencari nafkah adalah ada di sana juga tentang hutang ya. Hutang ini ya dalam Islam sangat penting dan harus menjadi perhatian ya karena seseorang yang meninggal dunia masih berhutang ya dia di akhirat nanti akan dimintai untuk melunasi hutangnya. Dan kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka apa? Maka amal solehnya ya akan diambil untuk orang yang dihutanginya. Ya, nah seperti itu. Ya, dan dosanya akan diberikan kepada orang tersebut. Jadi ini akan erat hubungannya dengan apa? Dengan semuanya ada hubungannya dengan asuransi tentunya ya. Yang pertama tadi adalah dalam mencari harta ya, kemudian juga dalam untuk menyiapkan buat keluarga ya, dan apalagi tentang hutang ya, tentang hutang, bayar hutang ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan masih berhutang ya, baik 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya pada hari kiamat ya, karena di sana atau di akhirat nanti tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi rupiah ya. Yang ada hanya amal soleh dan amal buruk gitu. Jadi balasnya seperti itu ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui bahwa karena ini akan erat hubungannya dengan apa yang kita jalankan gitu ya. Jadi kehidupan kita ini orang ya untuk memenuhi kebutuhannya kan ya berhutang ya, baik untuk KPR rumahnya atau untuk kendaraannya. Nah, ini erat hubungannya dengan hal tersebut gitu ya. Maka hal kedua adalah tentang himayat sarwah ya, atau menjaga atau melindungi harta kekayaan ya. Dalam hal ini adalah melindungi pencari nafkahnya terlebih dahulu ya, dan melindungi hartanya dari kebangkrutan. Nah, konsep ini kemarin sudah kita bahas dalam namanya maqasid ya. Tujuan dari syariah terhadap asuransi syariah itu punya tujuan ya dalam maqasid syariah, dalam tujuan syariat sendiri ya. Di syariat agama kita ada syariat ya, tujuan syariat itu apa? Ya, ada 5 hal yang menjaga jiwa, menjaga
keturunan, menjaga harta, ya, menjaga apa namanya agama, ya. Nah, di sini ya mencakup 4 hal ternyata gitu ya. Jadi yang diproteksi itu ada 4 hal, pencari nafkahnya, ya, kemudian juga ada hartanya tersebut, ya, kemudian ada hubungannya dengan keturunannya, ya, dalam menyiapkan masa depan anaknya, hifdzun nasal, ya, dan juga hifdzul akal, ya, artinya mempersiapkan pendidikan mereka untuk nanti ke depannya. Nah, inilah fungsi yang kedua ya dalam perencanaan keuangan secara syariah, ya. Maka dalam tahap ini bagaimana ya bagaimana apa yang harus dilakukan. Nah, tahap kedua inilah yang dibutuhkan adalah landasan pondasinya adalah asuransi, gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah orang mencari nafkah yang halal, kemudian untuk mengikuti keluarganya, ya, untuk kesejahterakan keluarganya, ya, dan juga ada kewajiban bayar utang di sana, ya, maka untuk menopang itu semua dibutuhkan yang namanya asuransi, ya. Jadi kita ketika bicara tentang perencanaan keuangan syariah, ya, tidak akan bisa lepas ya dari namanya asuransi, gitu ya. Karena kenapa? Program asuransi inilah yang nanti ya akan menjadi apa? Akan menjaga kebutuhan keluarga gitu ya. Kan kita sudah sama-sama pelajari dalam training-training kita ya. Yang dijaga itu adalah income-nya, income pencari nafkah ya. Ketika pencari nafkah meninggal dunia ataupun terkena resiko sakit yang tidak bisa lagi bekerja, maka kebutuhan keluarganya akan stop gitu ya, akan stop. Nah, adanya asuransi yang pertama adalah asuransi dalam bentuk untuk menjaga income pencari nafkah ya. Ini yang penting ya. Yang kedua adalah asuransi kesehatan tentunya ya. Asuransi kesehatan ya dan juga asuransi sakit kritis ya. Dan barulah nanti asuransi sebagai paper asset ya, sebagai paper asset ya. Oke. Lanjutkan ya. Nah, ini ada ketentuan ya. Jadi kalau kita mau menyiapkan harta tersebut ya paling enggak ya bukan menyiapkan harta, untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga kita ya, dalam industri yang kita pelajari paling enggak kita harus siapin dana uang santunan itu atau UP ya, itu 36 bulan ya dari gaji atau income kita ya. Jadi kalau kebutuhan kita 10 juta sebulan ya berarti dikali tuh 36 bulan yang harus disiapin seperti itu ya. Nah, selain ini yang dasarnya banget, yang utamanya. Coba kita lihat di gambaran berikut ya teman-teman ya. Ini ada ide selling aja, ide masuk ya. Jadi setelah kita tadi bicara tentang kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua ya dalam memenuhi kebutuhan keluarga kita, dan itu memang merupakan kewajiban dan itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua kita berikan penjelasan tentang bagaimana menjaga pencari nafkah tersebut dan menjaga harta tersebut ya melalui dengan program asuransi syariah. Nah, ini ada pertanyaan ya. Bila pencari nafkah berhenti mencari nafkah karena sakit atau meninggal, apakah pengeluaran mungkin keluarga juga harus terhenti? Ya, tentu kan tidak ya. Tentu harus terus berlanjut. Nah, seperti ini ya gambarannya. Jadi di sana ada beberapa kebutuhan ya, kebutuhan harian atau mingguan ya, kebutuhan anak sekolah, transport, ya bayar listrik ya. Apalagi sekarang musim kita di rumah ya listrik semakin mahal bayarnya. Kemudian juga buat liburan, sekarang lagi nggak liburan, jadi mungkin biayanya juga akan lumayan hemat ya, menyiapkan pensiun, ya untuk belanja istri dan seterusnya. Nah, ketika pencari nafkah dirawat ya karena sakit berat atau meninggal dunia, kebutuhan ini kan tidak bisa stop ya. Jadi kan kebutuhan ini kan nggak mungkin stop ya. Kebutuhan ini harus terus berjalan, harus terus ada gitu ya. Walaupun pencari nafkahnya tidak lagi bisa mencari nafkah. Nah, disinilah fungsinya asuransi, teman ya. Jadi metode yang hitungnya kita coba hitungkan buat calon nasabah kita gitu ya. Ini metode ini adalah metode apa namanya? Yang juga kita sama-sama pelajarin ya. Contoh di sini pengeluaran keluarga ini 20 juta ya sebulan ya, anggaplah buat makan berputar kali 6 juta ya. Ini itu ya, listrik 1 juta dan seterusnya, itu ada di layar ya teman-teman ya. Anggaplah 20 juta ya per bulan pengeluarannya. Maka berapa nih ya yang harus disiapkan oleh kepala keluarga tersebut untuk mengambil uang santunan jiwanya, ya, uang santunan jiwanya atau uang santunan sakit kritisnya paling enggak ya. Yaitu rumusnya 20 juta dikali 12 bulan ya, setahun ya. Kemudian dibagi 6% ya, atau nilai totalnya adalah 4 miliar ternyata. Artinya kalau orang punya pengeluaran sebulan 40 juta, sebenarnya dia harus siapin uang santunan asuransi jiwanya ada sebesar 4 miliar. Kenapa 4 miliar ya? Kalau uang 4 miliar tersebut cair ya, ketika dia meninggal dunia dan dia mendapatkan santunan buat keluarganya, uang tersebut bisa didepositokan ya, di deposito syariah ya dengan ya bagi hasilnya kisaran 5 sampai 6% ya.
maka dari 4 miliar tersebut per bulan akan tetap memberikan 20 jutaan, ya, 20 juta per bulan. Nah, 20 juta ini adalah biaya hidup keluarga tersebut, seperti itu. Nah, ini mungkin kita bisa masuk melalui metode ini ya teman-teman. Ini hanya ide selling saja ya. Jadi kalau pengeluarannya adalah 10 juta, maka minimal ya harus siapin uang proteksi income-nya adalah 2 miliar ya. Kalau pengeluarannya 5 juta, maka minimal harus 1 miliar gitu ya. Untuk hidup di Jakarta ya di atas 5 juta, artinya setiap orang mesti harus memiliki uang proteksi income sebagai pencari nafkah itu adalah 1 miliar gitu ya. Jadi jika musibah itu terjadi esok hari, apakah Anda sudah punya uang di rekening Anda saat ini yang dapat memenuhi keluarga Anda? Ya, ini pertanyaannya sebenarnya bukan buat nasabah kita ya, buat kita juga sebagai pebisnis di industri asuransi gitu ya. Jadi kalau musibah ini terjadi besok sama kita sendiri, kita sudah siapin berapa miliar nih untuk kebutuhan rumah tangga kita. Kalau baru 1 miliar berarti kita baru siapin kebutuhan rumah tangga kita 5 juta per bulan, seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua ya, yang perlu kita siapin juga ya, kita udah mulai masuk nih untuk memberikan edukasi kepada nasabah kita ya. Selain mempersiapkan uang santunan yang gunanya nanti uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga kita, yang dibutuhkan kedua adalah asuransi kesehatan ya. Nah, apalagi sekarang kita sudah mempunyai produk yang sangat bagus sekali ya, seluruh asuransi mengeluarkan produk asuransi kesehatan membayarkan sesuai dengan tagihan seperti itu ya. Kemudian juga apa ya? Nah, ini tentang asuransi yang ketiga yang harus kita miliki ya, selain manfaat asuransi jiwa, ya asuransi kesehatan adalah asuransi sakit kritis. Dan ini kita juga edukasi kepada nasabah-nasabah kita ya, bahwa di sana ada biaya yang terlihat dan ada biaya yang tidak terlihat, seperti itu ya. Ya, biaya yang terlihat kalau orang terkena kanker mungkin 500 sampai 1 miliar, tetapi ya ada biaya luar negeri, ada biaya modal alternatif, ada biaya selama nggak bisa bekerja ya, internet harus jalan, kemudian tiket pesawat, penginapan dan seterusnya ya, vitamin ya, dan kebutuhan rumah tangga yang harus terus ada ya, dan itu ternyata sangat besar sekali. Nah, ketika seorang tidak lagi bisa bekerja ya, dan sedangkan kebutuhannya ini sangat besar sekali ya, kewajiban utamanya dalam mencari nafkah tadi bisa terganggu gitu loh. Sedangkan dia punya kewajiban secara agama gitu ya. Dia punya kewajiban secara agama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti itu ya. Nah, asuransi ya kalau dia menyiapkannya melalui asuransi, dia bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Artinya tetap menjalankan tugasnya sebagai orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya gitu ya. Oke, asuransi sakit kritis itu seperti ini gambarannya ya. Jadi kalau kita memahamkan ke nasabah bahwa asuransi ini memberikan uang cash itu kepada siapa? Kepada rumah sakit ya, tetapi kepada nasabah. Diberikan 1 miliar atau 2 miliar dan seterusnya sesuai dengan besarnya uang santunan yang diinginkan oleh nasabah ya. Nah, yang keempat baru kita bicara tentang paper asset ya, atau nilai warisan. Nanti kita akan bahas di belakang ini gitu ya. Tapi yang urgennya adalah di tahap pertama adalah perlu menyiapkan asuransi untuk menggantikan income yang hilang ya, berupa asuransi jiwa ya, kemudian asuransi kesehatan dan asuransi sakit kritis ya. Tambahannya nanti adalah dalam mempersiapkan nilai warisan buat keluarga gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga adalah disebut dengan tarakum as-sarwa atau wealth accumulation ya. Adalah mengoptimalkan harta yang sudah dimiliki ya, atau menambah lagi harta kita ya. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Atau harta yang kita ada ini bukan berarti cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak ya, karena kita dalam beragama ya ada kewajiban melaksanakan ibadah haji, ada kewajiban membayar zakat gitu ya. Nggak mungkin kita bisa melakukan itu semua berangkat ke tanah suci yang biayanya sangat mahal sekali kalau kita tidak mempersiapkan untuk kebutuhan itu, seperti itu ya. Kalau hanya habis-habis untuk kebutuhan sehari-hari saja ya. Maka dalam Islamic Financial Planning itu ada yang namanya tarakum as-sarwa, artinya mengoptimalkan kekayaan kita untuk mempersiapkan lebih banyak lagi untuk kebutuhan yang akan datang ya, untuk pendidikan anak, untuk dana pensiun ya, untuk dana yang akan datang, seperti itu ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan adalah setiap diri kalian memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok ya. Oke. Nah, di saat sekarang ini ya, sangat berkembang sekali yang namanya produk-produk investasi, teman-teman ya, terutama juga asuransi syariah. Nah, investasi di industri asuransi syariah atau di investasi syariah ya, ini tidak terbatas hanya untuk kaum muslim saja ya. Non muslim pun sebenarnya boleh berinvestasi di sana ya, boleh memanfaatkan produk-produk investasi syariah ya.
Jadi dan sekarang memang cenderung lebih banyak ya bermunculan investasi-investasi syariah ya. Oke. Nah, letak perbedaannya di mana? Nah, di sini kita perlu sampaikan juga sedikit bahwa hal utama yang membedakan antara investasi syariah dan konvensional itu adalah di akad terutama ya, masalah akad lagi ya. Di sana paling nggak ada 3 akad ya, ada akad musyarakah nanti, ya ada akad mudharabah ya atau akadnya ijarah ya, tergantung investasi apa yang dia ikuti di sana ya. Yang kedua adalah unsurnya insya Allah yang namanya investasi syariah itu aman dari unsur riba. Kita juga sudah bahas dalam pertemuan kita yang sebelumnya ya. Nah disinilah eh, prinsip penting dari investasi syariah gitu ya. Nah alokasinya bagaimana nih alokasinya ya teman-teman ya. Ini hubungannya dengan asuransi bagaimana teman-teman? Jadi namanya proteksi tetap proteksi gitu ya. Ya, yang namanya investasi ya investasi gitu ya. Jadi kalau kita salah lagi ya dalam menyampaikan kepada nasabah kita bahwa ini adalah proteksi tapi kita bilang investasi ya. Dan inilah yang kadang apa namanya membuat nasabah nanti kecewa ya. Nah, investasi ini ya kalau benar-benar mau investasi gitu ya. Jadi benar-benar investasi. Contoh di sini eh, di apa di produk investasi emas umpama ya. Selain dia sudah punya proteksi dasar tadi tentunya ya. Punya proteksi asuransi jiwa, punya asuransi kesehatan, punya asuransi kritis ya. Nah, dia juga berinvestasi. Boleh melalui yang namanya produk-produk asuransi di asuransi kan juga ada ya yang benar-benar tujuannya adalah untuk investasi juga ada seperti itu ya. Atau di luar produk asuransi yang mau deposito syariah, mau saham syariah, reksadana syariah ya, sukuk ya atau sudah berharga ya atau investasi properti ya, investasi pertanian silakan teman-teman ya. Dan ini memang dianjurkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan jangka panjang kita, antaranya berhaji, umroh, ya ataupun anak sekolah dan seterusnya. Ya, tapi dasarnya, basicnya, yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kritis itu sudah dimiliki. Ya. Nah, yang keempat, nah ini membedakan antara asuransi, antara Islamic Financial Planning ya atau mengelola keuangan secara syariah dengan non syariah atau konvensional adalah di sana ada namanya tangkiyatus sarwah ya, purification artinya pembersihan harta gitu ya. Nah pembersihan harta ya, jadi ini penting teman-teman gitu ya. Ketika seorang telah punya aset banyak, punya bahkan bukan punya aset saja ya, punya income saja dia sudah punya kewajiban untuk membersihkannya seperti itu ya. Dalam apa bentuk? Dalam bentuk zakat terutama ya. Apalagi kita sekarang di bulan Ramadan ada kewajiban zakat fitri ya, zakat mal ya, dan juga infak dan sedekah gitu ya. Karena kenapa? Karena dalam Islam harta yang dimiliki itu ya, yang dimiliki oleh kita itu sebenarnya bukan 100% milik kita. Ya, di sana ada milik-milik orang-orang ya miskin, orang-orang fakir ya, kaum duafa dan asnaf atau apa namanya kriteria lain yang disampaikan dalam Al-Quran berhak untuk menerima zakat tersebut ya. Oke. Allah berfirman ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu ya, wa huwa khairur raziqin. Jadi apa yang kalian nafkahkan atau yang kalian sedekahkan maka sungguhnya Allah akan mengganti. Itu prinsipnya ya. Jadi ini ketika kita membersihkan harta kita ya, mengeluarkan zakatnya atau menginfakkan atau bersedekah dari harta kita, sesungguhnya Allah akan menggantinya ya. Dan ya Allah sebaik-baik pemberi rezeki ya. Nah, firman Allah ini Allah akan mengganti artinya dengan keberkahan harta kita di dunia dan juga yang kedua adalah pahala di akhirat seperti itu. Ya. Nah, dalam Islam ya harta merupakan milik dan anugerah Allah. Ini harus kita pahami pertama gitu. Jadi ketika kita punya income, punya harta, nggak bisa atau nggak boleh juga kita ngakui itu adalah murni semuanya milik kita, enggak gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta itu kepada kita untuk kita kelola ya. Dan di sana ada hak orang lain ya, maka kita tidak boleh berlaku kikir atau pelit kepada orang lain ya. Di sini disebutkan ya dalam surat Yasin ayat 47, dan apabila dikatakan kepada mereka nafkahkanlah sebagian harta rezeki yang Allah akan berikan padamu, maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberikan makan ya. Tidaklah kamu melainkan dalam kesehatannya, artinya pelit ya untuk tidak memberikan apa yang mereka miliki ya. Dan ini dikuatkan lagi dalam hadis Rasulullah SAW ya, sesungguhnya tidak akan berkurang ya, mana fasad sedekah min malin. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Nah, ini prinsip yang harus dipahami seperti itu ya. Nah, ini kan nanti kita hubungkan dengan asuransi ya. Dengan hubungan dengan asuransi juga bahwa memang ketika orang mengambil asuransi ya, dia sebenarnya sudah ikut
bersedekah di situ ya, sebagaimana dana tabaruk yang dikumpulkan untuk membantu orang lain gitu ya. Dan juga dalam sabda Rasulullah SAW kepada Zubair bin Awam ya, wahai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu dibentangkan di arsy ya, dan yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hambanya ya sekedar nafkah. Maka siapa yang memperbanyak pemberian kepada orang lain, nah ini perlu kita catat apalagi bulan Ramadan ya, niscaya Allah akan memperbanyak baginya ya. Dan barang siapa yang menyedikitkannya, maka Allah akan menyedikitkannya. Sebenarnya kalau kita renungkan ya, kalau kita ingin dapatkan income lebih besar, maka disinilah kuncinya, artinya memperbanyak untuk memberikan juga kepada orang lain seperti itu ya. Nah ini zakat fitrah teman-teman ya, ini saya ambil dari Zafin ya, Zafin Finance. Ringkasannya aja di sini ya, bahwa kita ada kewajiban sekarang untuk berzakat fitrah ya. Nilainya adalah 1 sok atau sebesar kalau dirupiahkan ya 3,5 liter beras itu sekitar 40 ribuan ya per orang. Jadi kalau kita 6 berarti dikali 6 orang ya, kita keluarkan zakat fitrahnya ya. Kemudian kalau kita punya emas dan perak juga dikeluarkan zakatnya ya. Zakat fitrah adalah 2,5% ya dari jumlah emas atau perak yang tersimpan selama setahun. Ini emas perak yang nggak dipakai ya, yang disimpan ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% ya. Kemudian juga penghasilan kita, income kita ya, income yang kita dapatkan per bulan ya, ini juga dikeluarkan 2,5% ya untuk zakatnya ya. Kemudian juga zakat perdagangan, kalau kita punya bisnis yang lain umpama ya, itu juga ada zakatnya ya, 2,5% dikeluarkan ya. Kalau juga punya reksadana ya, juga sama ya, zakatnya 2,5% ya, dan juga saham sama ya. Nah itu zakat gitu ya. Nah itu yang membedakan antara apa namanya Islamic Financial Planning ya, apa yang mengelola keuangan secara syariah. Ada zakat di sana yang harus dikeluarkan dari harta-harta tersebut ya. Nah yang kelima ya, ada namanya tawzun sarwah atau wealth distribution, yaitu penyaluran pembagian harta tersebut ya. Nah dalam konsep agama Islam ya, ini penting gitu ya. Jadi bukan hanya pewarisan saja ya. Kalau kita bahas dalam apa namanya financial planning-nya konvensional, itu lebih kepada menyiapkan warisan ya, menyiapkan warisan. Tapi di sini dalam syariah di situ ada paling enggak ada 3 ya, yaitu hibah ya, wakaf dan waris ya. Nah, ini semuanya diatur ya dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis gitu ya. Jadi memberikan panduan kepada kita untuk bagaimana mendistribusikan harta kita, ya, mendistribusikan kekayaan kita yang dimiliki. Dengan cara apa? Dengan cara hibah ya, wakaf dan juga mewariskan. Dalam sebuah hadis ya, yang pernah juga kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mau mewakafkan seluruh hartanya ke Baitul Mal ya, menginfakkan buat Baitul Mal semua, kata Rasulullah SAW, apa? Sepertiga saja gitu ya. Karena kau meninggalkan anakmu dengan keadaan mereka cukup ya, punya warisan yang cukup untuk mereka hidup ya, dan tidak minta-minta kepada orang lain, itu lebih baik daripada mereka nanti kau tinggalkan dalam keadaan menjadi peminta-peminta gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman ya, tentang proses penyaluran harta ini ya, pembagian harta ini ya, atau pendistribusiannya ini ya. Yang pertama itu adalah hibah ya. Hibah itu apa? Hibah itu berarti memberikan ya kepada orang lain, pada seseorang ya saat masih hidup ya, secara sukarela ya. Secara sukarela berupa harta yang kita miliki ya. Kalau menurut Imam Sa'di ya, disebutkan pemberian harta secara sukarela dalam keadaan hidup ya dan masih sehat gitu ya. Nah, kalau Imam Nawawi mengatakan ini adalah hibah itu pemberian yang pertama adalah pemberian yang dilaksanakan dalam masa hidupnya, tetapi peralihan haknya terjadi setelah kematian gitu ya, atau wasiat menurut Imam Nawawi ya. Yang kedua adalah tabaruk ya, pemberian sukarela semasa hidupnya ya, selagi sebagai apa namanya nih, pemberian hak gitu ya, selama dia masih hidup ya. Maka ini adalah hibah ya, atau sedekah dan wakaf ya. Nah, kalau wakaf ya, wakaf ini kita akan bahas dalam pertemuannya khusus nanti di pertemuan berikutnya ya, wakaf dan waris kita akan bahas ya khusus. Tapi ini hanya pengawalan saja bahwa dari alokasi yang dimiliki oleh setiap orang ya, itu ada yang perlu diwakafkan. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya begini, ada hak-hak ya, hak itu wakaf sebenarnya adalah hak untuk diri kita sendiri ya, yang akan menjadi penolong kita gitu ya. Jadi kalau selama di dunia ya, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya buat anak, buat keluarga, ya kan, buat kesehatan, ya. Tetapi lupa ya menyiapkan sesuatu yang paling penting untuk diri sendiri, ya. Untuk diri sendiri nanti, untuk di akhirat nanti, itu berupa
berupa wakaf ya. Karena ketika seorang meninggal dunia itu semuanya sudah selesai ya, sudah tidak bisa lagi melakukan yang namanya perbuatan baik atau amal soleh. Nah, wakaflah yang bisa terus menghasilkan pahala gitu ya. Ketika wakaf tersebut berguna digunakan oleh orang lain seperti itu ya. Seperti kata Sabda Rasulullah SAW ya, apabila seorang meninggal dunia, apabila Anda meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Ya, yang pertama, sedekah jariyah, ini wakaf ya, yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh ya. Oke, selanjutnya ya, pahala wakaf ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi ada syarat dalam berwakaf, yaitu ada pewakaf ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang berikutnya. Ini hanya pengawalan saja ya. Kemudian juga harta yang diwakafkan ya. Kemudian juga yang ketiga ada orang yang diberi wakaf ya. Untuk apa wakaf tersebut ya? Kemudian ada akadnya ya, atau ada sikotnya ya, atau ikrar wakafnya. Kemudian ada nazir, yaitu orang yang mengelola zakat mengelola wakaf tersebut gitu ya. Dan ini erat hubungannya dengan apa juga yang kita lakukan di bisnis asuransi ya. Oke, yang terakhir adalah tentang waris gitu ya. Ya, tentang waris gitu. Jadi memang selain wakaf juga ada kewajiban yang utama ya. Kewajiban yang utama adalah mewarisi ya buat keluarga, ya buat anak-anak terutama ya. Dan ini adalah kewajiban juga ya. Dan pembahasan tentang waris juga sangat sangat panjang sekali ya. Dan ini kita akan bahas lagi nanti di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jadi begini teman-teman, poinnya adalah dalam pendistribusian harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang ya, baik melalui hibah atau wakaf ataupun waris, ini sekaligus sebenarnya bisa dilakukan dengan program asuransi syariah. Itu poinnya, gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan semuanya tentang Islamic Financial Planning, perencanaan keuangan secara syariah, itu semuanya sangat erat hubungannya dengan produk asuransi kita, gitu ya. Kecuali hanya satu aja, yaitu zakat, gitu ya, pensuciannya, ya, pensuciannya, ya. Saya belum tahu apakah di produk asuransi juga bisa diambil zakatnya atau tidak, ya. Mungkin ada sebagian bank gitu ya sudah bisa, mereka dari tabungan nasabah udah otomatis dipotong zakatnya per bulan. Nah, kalau asuransi itu mungkin kita perlu belajar lagi ya. Mungkin ada ya seperti itu. Nah, jadi 3 hal ini minimal, yaitu hibah, wakaf, dan waris, ini bisa melalui satu program asuransi gitu ya, melalui satu program asuransi. Dan ini nilai penawaran kita nantinya kepada calon nasabah kita, bagaimana kita bisa menjadi seorang financial planner ya yang syariah gitu ya. Kita akan singgung dari sisi wakaf, dari sisi waris, dan semuanya adalah kewajiban-kewajiban dalam beragama tentunya gitu ya. Hibah punya nilai pahala, wakaf punya nilai pahala, waris merupakan sebuah kewajiban ya. Dan apa yang kita sampaikan tadi semuanya sebenarnya adalah sejalan semuanya dengan tuntunan atau kewajiban kita dalam menjalankan aktivitas beragama gitu ya. Nah, dan itu semua bisa di-cover ya, artinya bisa dilaksanakan ya dengan program asuransi gitu ya. Jadi ternyata program asuransi itu ya, asuransi syariah ya, ini salah satu cara yang sangat mudah ya untuk seseorang bisa sekaligus mengamalkan kewajiban-kewajiban dia ya, baik dalam waktu warisan buat keluarganya ya, atau menyiapkan dana buat keluarganya ya, atau juga untuk berwakaf dan juga untuk hibah ya, seperti itu gitu ya. Nah, insya Allah dalam pertemuan next ya, minggu depan kita akan bahas tentang wakaf, wasiat, asuransi, dan juga bagaimana kita menyiapkan warisan yang melalui program asuransi syariah. 2 poin itu yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ini ada piramida ya. Piramida ini nah, ini tentang piramida konvensional financial planning gitu ya. Kalau kita perhatikan ini dari IG-nya Financialku ya, kita coba lihat ya. Yang pertama ya, di fondasi pertama yang paling bawah itu ada arus kas ya, atau dana darurat untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya proteksi atau manajemen risiko ya. Nah, disitulah fungsi asuransi di tahap kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tujuan keuangannya, ya, investasi buat apa gitu ya, kemana alokasinya ya. Kemudian yang ketiga yang keempat dia bicara tentang dana hari tua gitu ya. Saya lihat beberapa web ataupun beberapa lembaga keuangan itu bicaranya hanya seputar ini saja ya. Bagaimana menyiapkan. Yang keempat itu adalah dana hari tua ya. Yang terakhir waris ya. Yang kelima adalah menyiapkan warisan. Nah, kalau yang syariah seperti apa ya? Kalau yang syariah atau secara Islamic Financial Planning itu seperti ini gitu ya.
Jadi yang pertama poinnya adalah creation, itu artinya mencari nafkah dengan cara yang halal. Sudah kita bahas tadi, di sana ada tentang hutang juga, ya ada tentang menyiapkan kesejahteraan buat keluarga. Ya. Yang kedua tentang proteksi, ya asuransi apa yang perlu kita siapkan di tahapan kedua ini. Ya. Kemudian ketiga kita baru bicara tentang investasi, ya kebutuhan investasi untuk mempersiapkan juga kebutuhan kita di masa yang akan datang, diantaranya untuk berhaji, untuk umroh, untuk sekolah dan seterusnya. Nah yang keempat itu namanya zakat di sana ya, pembersihan atau pensucian dari harta yang dimiliki. Nah, ini yang membedakan mendasar sekali antara ya Islamic Financial Planning dengan konvensional financial planning gitu teman-teman ya. Yang terakhir yang atas ada tambahan kita namanya wakaf ya, wakaf dan hibah ya selain warisan ya, selain warisan. Nah, ini selain terakhir teman-teman kalau kita perhatikan ya Islamic Financial Planning itu seperti ini kira-kira gambarannya teman-teman ya. Jadi alokasi dari income yang kita dapatkan ya kita bagi ya paling enggak 60% di situ adalah untuk nafkah, tapi enggak semuanya buat nafkah. Di situ artinya buat kebutuhan sehari-hari kita. Di antaranya juga ada hutang. Hutang pun tidak boleh lebih dari 30% ya. Jadi banyak para financial planning ya, itu financial planner itu berbicara tentang masalah hutang ini ya. Banyak orang yang mereka juga sempat heboh ya, tapi punya hutang yang sangat besar sekali dan ini tidak disarankan ya punya hutang lebih dari 30% seperti itu ya. Boleh ada 5% buat hiburan atau liburan ya. Buat keluarga sekitar 25 sampai 30% ya untuk konsumsi sehari-hari ya. Nah, ini yang disebut dengan hak masa kini atau hak untuk keluarga. Nah, selain itu ada namanya hak untuk masa sulit, yaitu adalah asuransi di sana yang tadi kita bahas ya. Paling nggak sekitar 10 sampai 20% lah idealnya ya. Tapi di sini kita buat 15% saja. Ya di situ ada asuransi jiwa ya untuk proteksi income seseorang, ada asuransi kesehatan, ada asuransi sakit kritis ya. Dan itu menjadi kebutuhan yang kedua. Yang ketiga ya di situ ada zakat ya atau investasi ya. Ya investasi dulu boleh gitu. Investasi adalah hak untuk masa depan kita ya. Kalau asuransi itu adalah hak untuk masa sulit ya. Kalau infak dan sedekah itu atau zakat itu adalah hak untuk orang lain atau hak untuk masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu adalah wakaf ya, wakaf dan warisan. Itu adalah hak kita atau untuk masa akhirat kita. Gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya, teman-teman ya. Jadi gambaran umumnya Islamic Financial Planning itu seperti apa? Ya, seperti inilah kira-kira ringkasannya gitu. Jadi tidak mulu semua kita bicara tentang asuransi enggak gitu ya. Tidak mulu kita bicara tentang kebutuhan keluarga enggak ya. Tapi ada inilah gambarannya ya. Nah, tinggal kita lihat ke dalam diri kita masing-masing alokasi kita udah seperti apa gitu ya. Ketika kita nanti berbicara hal ini kepada calon nasabah kita ya paling nggak kita sudah mulai menerapkan ya secara syariahnya seperti apa seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman materi kita hari ini ya. Ada 5 hal ya yang perlu saya ulangi lagi, 5 hal yang dalam Islamic Financial Planning ya. Ini kira-kira ringkasannya dari apa yang tadi saya sampaikan ya. Yang konvensional seperti ini gitu ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan di kesempatan minggu depan kita masih ada kesempatan untuk membahas tema penting yaitu tentang yang bagian atas sekali gitu ya. Ya, yang bahas atas sekali. Kalau yang bawah sekali kita sudah lewati ya. Yang kedua yaitu tentang proteksi juga kita sudah hafal insyaallah ya. Investasi juga kita juga cukup mengerti ya. Zakat ya tidak kita bahas dalam ini karena kita nggak membahas tentang zakat dalam hal ini ya. Yang kita akan bahas adalah yang kelima ya, itu tentang warisan dan wakaf ya. Bagaimana kita menyiapkan warisan dan bagaimana kita menyiapkan wakaf dengan polis asuransi syariah. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Oke teman-teman, itu saja ya materi kita hari ini. Saya rasa cukup ya. Rencana saya tadi mau membahas langsung kepada materi wakaf dengan dengan waris, tapi saya hitung-hitung kayaknya waktunya juga nggak akan cukup ya dipaksakan, jadi cukup itu saja ya. Mudah-mudahan kita punya gambaran nih ya, gambaran umum ini akan membantu kita sekali dalam mengedukasi nasabah ya. Saya yakin kita semua sudah punya ilmu yang cukup ya untuk bagaimana membuat nasabah mengambil polis asuransi, tapi bukan itu ya, bukan hanya sampai di situ ya. Kita punya sebuah tugas mulia bagaimana setiap keluarga ya itu mereka mempunyai perencanaan keuangan yang seharusnya mereka miliki gitu ya. Jangan sampai orang
hanya mikirin bagaimana kebutuhan dia dan keluarganya aja gitu ya, sampai lupa zakat gitu ya, atau kebutuhan dia liburan dan seterusnya, tapi ternyata apa namanya, dia tidak menyiapkan buat akhiratnya untuk wakaf dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan secara umum seperti ini, oh ternyata begini loh, kalau kita secara syariah itu mengatur keuangan kita ada 5 hal ini yang perlu kita siapin, yang perlu kita jalankan, maka kita bisa mengarahkan dia atau mengiring dia untuk menyiapkan asuransi. Pada tahap kedua kita siapin di asuransi ya, dan pada tahap ke 5 juga di sana nanti akan masuk program asuransi, dan itu bisa menjadi bahan kita untuk menambah closing kita insya Allah teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman, jam 3 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Rabu depan setelah Lebaran ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Insya Allah bulan Juni minggu depan insya Allah sudah ada keluar teman-teman. Jadi materi yang kita bahas kemarin paling nggak ada 3 modul yang sudah bisa di teman-teman download nanti ya di Google ya. Dan sudah dicetak di percetakan ya dalam bentuk e-booknya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa download di sana ya di Google ya. Materi-materi kita ini akan kita jadikan satu buku insya Allah ya. Paling nggak akan ada 16 bab ya yang secara menyeluruh akan membahas tentang asuransi syariah ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf, atas segala salah saya minta maaf pada teman-teman semua. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.